warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, sebelumnya saya telah mengerjakan tugas yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, dan sekarang tugas yang ke-11. Nah, dalam tugas yang ke-11 ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengunjungi, melihat-lihat, mencari-cari, dan menggali informasi-informasi tentang skriptorium. Nah, skriptorium itu ialah sebuah tempat yang mana di sana tersimpan naskah-naskah. Kan sebelumnya saya itu meneliti naskah-naskah berdasarkan online dari internet. Ada naskah yang mana ada 15 situs naskah yang menyediakan naskah itu dan boleh diakses secara gratis loh. Nah, kali ini saya bertugas untuk mengunjungi skriptorium. Nah, untuk khususnya saya akan mengunjungi skriptorium yang ada di Sumatera Barat, yaitu Museum Aditya Warman. Sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang skriptorium itu apa. Tadi saya jelaskan bahwasanya skriptorium itu adalah tempat penyimpanan naskah-naskah kuno atau pencetakan naskah-naskah yang dulu. Nah, sebelum ditemukannya mesin cetak yang waktu dulu, skriptorium itu tempat buku-buku diproduksi. Skriptorium biasa digunakan untuk menunjuk pada ruangan di biara-biara pada zaman pertengahan Eropa yang ditujukan untuk menyalin manuskrip oleh penulis monastik. Naskah tertulis di Museum Aditya Warman ini, di Museum Aditya Warman, coba teman-teman perhatikan. Ini ialah museum yang di Provinsi Sumatera Barat ya, yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977. Nah, mengapa dikatakan dengan Museum Skriptorium Museum Aditya Warman? Karena mengambil nama besar salah seorang raja Malayapura pada abad ke-14. Namanya Aditya Warman yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Oke, lanjut. Setelah kita melihat-lihat beberapa tempat-tempat yang bersejarah ini, Masya Allah, dengan indahnya, dengan begitu menarik, dengan begitu cocok untuk dikunjungi. Baiklah, setelah kita melihat-lihat penampilan, pesona, dan keindahan daripada skriptorium Aditya Warman ini, saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat isi-isi atau koleksi-koleksi yang berada di skriptorium ini berikut ini. Nah, ini ada naskah Al-Quran, ada naskah fikih, ada naskah hadis, dan ada juga naskah mantra ya, naskah mantra. Nah, ini semua disimpan di sini bagi kawan-kawan yang ingin berkunjung ke Museum Aditya Warman. Sangatlah cocok, sangatlah mantap, sangat sesuai gitu. Karena ini memiliki banyak prasasti, banyak sejarah, banyak ilmu yang dapat kita ambil dari sini. Awalnya manuskrip itu dulunya hampir punah. Seperti yang pernah saya baca, itu ada suatu wawancara yang mana di wawancara itu seorang tokoh besar di Minangkabau juga, yaitu Yulizar Yunus, yang mana beliau pernah diwawancarai oleh ibu dosen di mata kuliah filologi ini juga, Ibu Yulfira Riza. Kata beliau, dulunya naskah itu banyak ditemukan di Sumatera Barat ini, di surau-surau,
kepada teman-teman yang belum mengetahui surau atau dari kita dari Medan sana, surau itu ialah tempat peribadatan atau sering disebut dengan masjid. Tempat peribadatan untuk orang Islam ya, masjid. Jadi surau itu digunakan pada bahasa Minang, orang Minang gitu. Jadi banyak sih surau-surau dulu. Nah, di sana ditemukan. Namun untuk surau-surau sekarang sudah berkurang, sudah diganti dengan nama masjid lagi. Masjid. Adapun surau-surau itu di beberapa tempat lagi. Nah, waktu dulunya beliau itu mencari-cari ke seluruh Sumatera Barat ini, baik ke Kota Padang, ke Pariaman, begitu juga dengan Payakumbuh dan lain sebagainya di Sumatera Barat. Kata beliau, mencari naskah itu hanya untuk kepuasan ilmu, tidak mencari ketenaran, kepopularitasan, hanya mencari kepuasan ilmu, mencari asal usul, mencari objek-objek atau ilmu-ilmu di Minangkabau ini, asal usul Minangkabau ini, adat-adat yang ada di Minangkabau itu. Begitu kata beliau. Tetapi ada insiden yang sangat mengerikan, bahwasanya di suatu malam ketika beliau berada di kediamannya, nah ada segerombolan yang menjemput manuskrip ke tempat kediaman beliau dengan definisi bahwasanya manuskrip ini atau naskah-naskah yang telah dia kumpulkan bertahun-tahun ini, banyak sekali naskah yang dia kumpulkan, katanya mau dibawa dan untuk dimuseumkan atau disimpan dengan baik. Ternyata malah petaka datang bahwasanya naskah yang ia kumpulkan itu, naskah yang dia cari-cari itu, naskah yang dibawa tadi itu hilang tanpa kabar, bagaikan setetes air jatuh ke bumi, hilang tanpa ada kabar lagi. Masya Allah. Jadi begitu teman-teman. Oke. Setelah mengunjungi manuskrip ini, saya juga pernah mengunjungi surau-surau, tempat-tempat ulama-ulama, tempat-tempat orang-orang yang menyimpan manuskrip juga. Nah, tetapi setelah saya jelajah-jelajahi, ada musola yang lama ya gitu, musola tempat sholat yang udah lama, ada juga surau-surau, nah itu juga udah lama-lama, tetapi di sana mereka agak tidak memberikan respon dengan baik ya, atau dengan mengatakan tidak ada lagi. Soalnya rata-rata di Padang ini penghuni masjidnya itu sudah anak kuliahan. Jadi di masjid itu atau surau-surau itu hanya anak kuliahan lagi, dan mereka sudah silih berganti. Jadi kadangkala kalau ada nanti di sana manuskrip itu sudah hilang gitu. Baiklah, di sini saya mengunjungi salah satu tokoh masyarakat, yaitu ulama juga di Sumatera Barat. Beliau ialah Buya Rishyandi. Kala itu waktu malam saya datang ke sana mengunjungi. Alhamdulillah beliau menyuguhkan naskah-naskah, dan pada pertemuan itu beliau memiliki naskah-naskah seperti naskah-naskah tauhid, naskah-naskah fikih, dan kata beliau itu adalah warisan dari nenek moyang dan sekarang memang kurang terurus juga kata beliau. Nah, di sini bisa kita lihat ada naskah surat tanah ya, surat tanah. Jadi surat tanah ini sudah lama pada tahun 05 ya, tahun 05 ini surat tanah. Jadi kata beliau agak dirahasiakan lah tentang isinya apa. Sebagai saya orang daripada filolog, maka saya bisa memberikan definisi tanpa mengurangi daripada rasa kehormatan kepada beliau. Nah, naskah ini ialah surat tanah ya. Surat tanah yaitu tentang jual beli tanah gitu. Jadi ini naskah ini ditulis tangan. Nah, jadi kawan-kawan yang memiliki surat-surat seperti surat-surat tangan yang dulu, nah itu juga disebut dengan manuskrip ya. Itu juga disebut dengan naskah kuno, naskah tulisan tangan itu. Jadi mungkin sampai di sini yang bisa saya terangkan.